kita jangan pernah meninggalkan sholat. Insya kalau baca di dalam kitab khususnya Daqaiqul Akhbar tentang bagaimana siksa orang yang meninggalkan sholat. Dalam satu riwayat, setiap orang yang tukang meninggalkan sholat, dia akan dililit oleh ular yang sangat besar di alam barzah, kepalanya segede belenong masjid. Ngarana Syuja'ul Aqra. Apa ibu? Syuja'ul Aqra. Syuja artinya berani, Aqra artinya botak, ular botak yang sangat berani untuk menghabiskan manusia di alam barzah. Dalam sholat, sebetulnya yang kapasitas bicara dokter, tapi saya juga bawain buku judulnya Kesehatan dalam Sholat. Nah ini bukunya, Kesehatan dalam, ini dikarang oleh Profesor Dr. Ahmad Sabu. Jadi beliau seorang tentara, seorang dokter, seorang ilmuwan, ahli hadis, ahli fikih, komplit. Subhanallah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat pula buat kita, amin ya rabbal alamin. Judulnya naon bu? Kesehatan dalam sholat. Selama ini kita sholat udah sehat belum? Nggak tahu, cannya ho ilmu'na. Maka insya Allah setelah ngaji kita semakin rindu, semakin senang, semakin tenang di dalam menjalankan sholat. Namun sebelum dibahas detail panjang lebar, dicatat dulu poin-poin tentang sholat. Karena ada prinsip di dalam Islam itu, ada orang yang sehat lahir, insya Allah juga sehat batin. Peribahasana mensana in corpore sano. Apa bu? Iya, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi hakikatnya kenapa sholat itu sehat? Karena sholat itu sedang mempraktekkan amal zohiriyah, juga sekaligus mempraktekkan amal batiniyah. Maka saat sholat kita hadirkan bukan zohirnya saja, tapi juga dihadirkan batinnya. Maka dalam ilmu tasawuf, al-khusyu' ay al-hudurul qalbi ma'as sukutil a'dha. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang bisa menghadirkan sholatnya dan diam anggota badannya. Jadi lamun keur sholat kudu loba cicing, ulah jelalatan. Keur sholat hayu panon teh ka panon, ka kiri, ka luhur, ka handap. Nepi ka nyaho kabeh, baju merek nanaon, sarung merek nanaon, semua ketahuan. Sebab kenapa? Matanya nggak mau di lengan, nggak mau diem, peletak, peletek, peletak, peletek. Keur sholat. Nah itu namanya tidak sukutul a'dha, tidak mendiamkan anggota badan. Juga hadirkan hatinya saat sholat, hadirkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dihayati, dimaknai bacaan sholatnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil. Kadang-kadang orang mapan sok lulumpatan, betul? Bacaan sholat jeung waktu orang rek kaluar teh geus gura-giru, betul ibu? Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wasila. Ini wajah tu wajhiya lillazi orang mah lulumpatan ibunya. Maka bismillah, ini kita bahas nanti. Oh, aya dua suara orang. Ekhona luhur teuing. Baik ibu. Satu, salat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar.
Sekali lagi, secara umum sholat itu apa? Mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. 2. Encan. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sudah? 2. Sholat itu adalah proses mengingat Allah. Sholat itu proses mengingat Allah. Nah, dari dua wacana ini itu dikembangkan dengan ilmu tasawuf, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu yang lain. Nah, itu dari secara umum, sholat itu adalah sesuatu yang mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. 2. Proses untuk mengingatkan diri kita kepada Allah. Apa dalilnya? Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kalau ada orang sholat, berarti dia sedang berusaha mengingat Allah subhanahu. Berarti kebalikannya, kalau orang itu enggak sholat, berarti dia sedang melupakan Allah. Maka kata Allah janjinya di dalam Al-Quran surat At-Taubah, nasullaha fanasiyahum. Karena dulu mereka melupakan Allah, maka nanti di akhirat mereka dilupakan sama Allah. Na'udzubillah min. Mulai dari sinilah menjadi sebuah trigger buat kita, moto dalam hidup kita, jangan pernah meninggalkan sholat. Insya. Kalau baca di dalam kitab khususnya Daqaiqul Akhbar tentang bagaimana siksa orang yang meninggalkan sholat. Dalam satu riwayat, setiap orang yang tukang meninggalkan sholat, dia akan dililit oleh ular yang sangat besar di alam barzah, kepalanya segede belenong masjid. Ngarana Syuja'ul Aqra. Apa ibu? Syuja'ul Aqra. Syuja artinya berani, Aqra artinya botak. Ular botak yang sangat berani untuk menghabiskan manusia di alam barzah. Siapa mereka? Yaitu orang yang berani meninggalkan sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka yuk bismillah. Pertama kali Allah menyuruh kita, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Suruhlah keluargamu untuk sholat dan juga sabar di dalam menjalankan sholat. Insya Allah. Sebelum kita masuk tentang kesehatan, inilah muqaddimah kenapa kita harus sholat. Berikutnya, faidah sholat bagi individu. Apa bu? Faidah atau manfaat sholat